Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat, sukses selalu ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas overall market teman-teman ya, yang dimana sudah banyak nih isu yang beredar bahwa 2026 adalah kehancuran kripto dan ya lebih negatif sih banyak yang mengatakan ya sudah kripto itu selesai ya. Karena ya mungkin berbarengan dengan IHSG hancur ya, emas juga terkoreksi banyak, silver juga. Jadi bisa dibilang ya semua instrumen ya, instrumen investasi itu terjadi crash besar-besaran teman-teman ya. Apalagi ditambah kalau kita lihat hari ini Bitcoin itu koreksi hampir 3% ya. Ini ditambah dengan adanya shutdown lagi ya government US ya, itu ya memperumit sih ya. Ini bakal membuat ya market kemungkinan akan sideways lama di harga 76.000 ya untuk Bitcoin khususnya. Nah, di sini kita sudah lihat ya terjadi koreksi yang begitu dalam ya. Ini 7 hari 12% ya. Kalau kita presentasikan per 100 berarti sudah turun hampir 13.000 dolar untuk Bitcoin. Dan untuk Ethereum kalau kita lihat di sini anjlok parah teman-teman ya di 23% selama 7 hari. Jadi teman-teman bisa berkaca dari top 10 ya atau dari top 10 ya, ini semua hancur ya, semua turun. Jadi kalau seandainya, selalu saya ulang-ulangi, kalau seandainya aset kalian itu terjadi penurunan ya, itu bukan berarti aset kalian jelek ya. Itu karena memang volatilitas dan kita bisa lihat kepanikan juga ada, apalagi dominasi Bitcoin atau Bitcoin domination ya, itu yang membuat semua mengikuti. Apalagi banyak para trader ya yang di future market selalu menjadikan altcoin dan memcoin itu sebagai em, margin ya, kira-kira seperti itu. Jadi menghindari likuidasi ya, mereka kebanyakan menjual altcoin mereka untuk dimasukin jadiin margin biar makin jauh likuidasi price-nya mereka. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya menurut saya jangan panik, tapi kita harus bahas datanya dulu ya. Karena kita harus lihat by history untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin per hari ini saja terjadi penurunan 2,24%. Let's say kalau presentasi hampir 3.000 dolar ya teman-teman ya. Di sini ada berita ya, akankah Bitcoin runtuh di 2026 ya. Di sini volatilitas pasar jadi ancaman nyata. Betul, karena apapun persepsi orang, di sini kelihatan banget ya, ini volatile sekali teman-teman ya. Di sini situasi ini terjadi ya di tengah meningkatnya volatilitas pasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor makro seperti tarif Trump ya, ketidakpastian dari kebijakan The Fed, kekhawatiran terhadap kesehatan ekonomi global serta naiknya inflasi di Amerika Serikat. Sampai kalau kita lihat Powell diganti ya, ketua The Fed ya. Di sini kita masuk ke harga Bitcoin. Ini terancam turun lebih dalam ya di tahun ini dalam sebuah unggahan di platform X ya, atau Twitter ya. Perusahaan analitik on-chain ya, Glassnode ya. Dia menyatakan bahwa harga Bitcoin masih berisiko mengalami penurunan lebih lanjut meskipun telah turun di angka 81, tapi fakta berbicara sekarang itu di bawah 80. Sedangkan kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin bos dari strategi ya atau Michael Saylor ya teman-teman, dia sempat publish tweet ya, dia sempat membuat postingan kalau Bitcoin itu ke 60.000 dia akan jual semua Bitcoinnya. Itu ya termasuk taruhan juga dia ya, kira-kira seperti itu. Itu yang bahaya, seandainya Bitcoin menyentuh 60 ribuan kemungkinan market akan lebih crash. Jadi menurut saya paling rawan itu di posisi 60.000 karena pasti akan banyak yang jualan di situ, baik institusi dan eh, berbagai perusahaan besar yang mempunyai Bitcoin ya. Kita lihat teman-teman ya, ini berita yang menurut saya masuk akal ya. Ini memang karena volatilitas tahun ini yang memang sangat-sangat agresif teman-teman ya. Apalagi ini di awal tahun. Tapi kalau kita mengarah ke apa namanya historical analytic teman-teman ya. Di sini ada fakta menyebutkan ya, 5 fakta ya. Ini historinya atau sejarahnya Bitcoin di Februari sering bangkit setelah Januari merosot ya. Crash ini berasal dari bulan Januari ya. Jadi kita lihat Februari ini sebagai kunci ya. Kita bahas dulu faktanya, setelah itu kita akan lihat chartnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari diagram ini teman-teman ya, atau Bitcoin monthly return teman-teman ya. Penurunan Januari tidak selalu menentukan tren seterusnya. Betul, kalau kita lihat Januari, beberapa kali di tahun 2000 mana ya, dari
2015 lah ya. 2015 itu crash sampai 32% ya. Tapi setelah kita lihat di bulan Februari itu teman-teman ya, ini bukan awal ya. Ini apa namanya, siklus bulanan teman-teman ya. Walaupun ini masih merah ya di awal Februari, bisa-bisa dia kunci dengan profit ya, dengan candle hijau, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, rata-rata di bulan Januari itu menurut historikalnya itu merah teman-teman ya. Sedangkan di bulan Februari ya ini tinggi ya. Kalau kita lihat yang pernah terjadi di sini di tahun 2026 ini, di Februari ini baru memasuki 0,21% ya. Di tahun 2025 bulan Februari itu crash di 17,5% ya. Sedangkan kalau kita berkaca di tahun 2024 itu Februari itu tutup bulannya dia plus ya di 44% teman-teman. Bahkan di Februari sampai Maret ya. Nah, ini baru permulaan teman-teman ya, yang dimana kita lihat kemungkinan besar ya akan terjadi pengulangan ya. Dan kalau kita lihat rata-rata di sini di bulan 2 teman-teman ya, ini akan terjadi kenaikan ya. Semoga saja ini menurut historical teman-teman ya, karena kalau kita lihat di lain beberapa fakta menyebutkan di sini ya, setelah dia terjadi merah atau crash di bulan kedua ya atau di bulan Februari selalu terjadi candle hijau atau bisa dibilang ya kenaikan ya, atau ya pulih lah ya, kira-kira seperti itu. Saya berharap sih chartnya itu akan terjadi seperti tahun 2017 teman-teman ya, yang dimana di 2017 terjadi crash itu hanya hanya dua kali terjadi crash di tahun 2017 ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 ya, itu terjadi crash itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masih 50-50 ya, 6 bulan crash, 6 bulan naik ya. Kita lihat di tahun 2025 di sini terjadi crash juga 5 banding 7 ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat chartnya untuk Bitcoin. Menurut saya ini sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat menarik ya, karena di sini banyak juga yang menyerok ya teman-teman. Berita kemarin menunjukkan teman-teman ya, strategi atau MicroStrategy ya, Michael Saylor ya, dia mulai tambah Bitcoinnya setelah harganya jatuh ya. Padahal dia berharap itu sampai 60.000 ya, karena kasarnya gini ya, dia yakin harga Bitcoin itu nggak bakal ke 60.000 ya. Makanya dia bilang kalau seandainya sampai ke 60.000 ya saya jual semua ya. Itu dia bertaruh besar-besaran teman-teman. Tapi di sini fakta menunjukkan dia malah serok. Sekarang kita lihat untuk chartnya ya. Di sini ya kita lihat chartnya untuk Bitcoin teman-teman ya. Bentar. Bitcoin USDT ya. Oke, untuk chart saat ini teman-teman ini masih jauh ya. Menurut saya ini masih jauh ya. Karena kalau kita mau lihat ya, kita akan berbicara crash kalau seandainya market bermain di area sini ya. Kita akan berbicara crash kalau market bermain di area sini ya. Let's say kita ambil dari rata-rata ya, dari 55 sampai di 70-an ya, 55 sampai 70-an. Kemungkinan kalau market sudah main di daerah sini 70 sampai 55, ini baru kita bisa bilang crash teman-teman ya. Kalau dia masih kuat di area ini ya, ini sudah terbentuk support ya. Kalau kita ambil tren lainnya ya, di daerah-daerah sini ada daerah-daerah support ya. Daerah support ini jelas banget teman-teman ya, sebelum terjadi lompatan, karena setiap di area-area ini ya langsung ngepam ya, di sini langsung naik ya. Ya kita tinggal tunggu ya, kalau kita berbicara historical ya atau sejarahnya ya, kita tinggal tunggu dia untuk naik, karena dia paling minim teman-teman ya, menurut saya paling minim tuh mungkin di sini ya, di 67 ya, let's say 70-an ya, di 69 sampai 70.000 lah ya. Kalau kita lihat tren lainnya ya sudah jelas ya. Ini tinggal tunggu lompatan ya, dan menurut saya ya tidak akan mungkin jatuh sampai di bawah 70.000 ya. Itu persepsi saya pribadi ya, menurut keyakinan saya kira-kira seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu ya. Tapi pesan dari video ini teman-teman ya, saya cuma mau ulang-ulangi yang saya katakan ke kalian semua. Ini menurut saya everything okay ya. Ini semua masih baik-baik saja, karena ini memang ada penyebab
crypto crash ya. Dan kalau jangan berbicara crypto saja, kita berbicara S&P 500 ya, IHSG dan gold, silver itu juga jungkir semua kok untuk saat ini ya. Jadi jangan terlalu panik, akhirnya kalian cut loss ya koin-koin kalian atau altcoin kalian atau meme coin kalian. Akhirnya ketika market rebound teman-teman ya, ketika market nanti mantul ke atas ya, nah, kalian pusing lagi nih ya, kalian wah kenapa saya jual, nyesal saya, kira-kira seperti itu ya. Karena saya mau ulang-ulangi jelas ya, aset-aset semua yang turun, altcoin dan meme coin teman-teman ya, itu terjadi penurunan karena Bitcoin crash ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi buat kalian semuanya ya tetap tenang sih ya. Dan kalau kita lihat di sini banyak yang malah stop ya. Fear and Greed Index menunjukkan ya sudah di ekstrim fear, sudah takut yang ekstrim. Jadi ya minimal takut ekstrim ya tidak menjual. Jadi orang males masuk dah. Ceritanya seperti itu ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Dan di sini altcoin season menguat. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya. Bye.